benar. Mereka ikut semua perkataan jin sing jenenge jauh. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. KKN di Desa Penari merupakan sebuah film horor yang diangkat dari kisah nyata 6 mahasiswa yang diteror dengan kejadian mistis di sebuah desa terpencil. Namun sebelum masuk ke cerita dan pembahasannya, untuk kamu yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Awal mula kisah ini berfokus pada 6 mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa terpencil yang bernama Desa Penari, yang dimana nama ke-6 mahasiswa tersebut adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Kegiatan mereka di desa tersebut awalnya berjalan lancar, namun lama-kelamaan Widya dan Nur mengalami berbagai kejadian supranatural yang tidak biasa. Panggil aku Dau. Dimulai dari Nur yang seperti takut akan sesuatu karena kelebihan yang dia miliki, yang dimana dia bisa merasakan aktivitas mistis di sekitarnya. Saat pertama kali mereka memasuki desa tersebut, Nur sudah mendapat firasat buruk tentang tempat itu. Tentu saja firasat tersebut bukan sekedar firasat biasa. Semua itu bisa terlihat saat ke-6 mahasiswa tersebut mendapatkan teror-teror di luar nalar. Mulai dari Widya yang mengalami kesurupan dan menarikan sebuah tarian. Dan tak lama setelah itu, serangkaian teror dari makhluk tak kasat mata yang katanya adalah penunggu tempat tersebut mulai melakukan teror terhadap keempat teman mereka yang lainnya. Terlebih lagi ketika Nur kesurupan roh seorang nenek yang mengatakan bahwa ada teman mereka yang melanggar aturan, yang dimana roh nenek itu katanya adalah kodam yang dimiliki oleh Nur. Dan bukan itu saja. Pada suatu malam, Widya mengikuti Bima yang keluar dari tempat penginapan secara diam-diam. Yang ternyata Bima pergi ke sebuah tempat yang seharusnya tidak boleh ia datangi. Meskipun begitu, Widya tetap nekat mengikuti Bima dan melihat sesuatu yang sangat mengerikan yang sedang dilakukan oleh teman prianya itu. Dan saat mengikuti Bima, Widya juga bertemu dengan Ayu yang sedang menari. Ternyata selain Widya dan Nur, Ayu juga menjadi sasaran dari roh penari tersebut. Karena Ayu kerap kali kerasukan dan melakukan beberapa tarian hingga tak sadarkan diri, dan Widya maupun teman-temannya yang lain tidak mampu berbuat banyak untuk menolong Ayu. Cerita film lantas berkelindan dan berisi usaha untuk mengungkap alasan dibalik teror-teror yang mereka alami. Sementara di saat yang sama, Bima terus-menerus melakukan hal mengerikan tanpa peduli perkataan kelima temannya. Seperti yang kita ketahui, sosok makhluk yang melakukan serangkaian teror di dalam film ini berasal dari sosok seorang penari yang bernama Badar Rawuhi. Namun sosok asli dari Badar Rawuhi ini banyak sekali menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya Badar Rawuhi ini? Konon, Badar Rawuhi adalah salah satu bawahan dari Ratu Pantai Selatan yang diusir karena melanggar aturan. Konon ia merasuki seorang manusia sakti yang membuat onar di sebuah desa yang melanggar aturan di desa tersebut. Manusia tersebut adalah seorang wanita pengembara yang bernama Ratna Narek. Konon katanya, sebelum kematian Ratna Narek ini, dia pernah menantang para lelembut penghuni desa di tempat ia datang dengan melanggar aturan atau pantangan di desa tersebut, yang dimana larangan tersebut berupa larangan untuk melakukan tarian-tarian yang diiringi oleh musik gamelan untuk menghormati arwah lelembut yang mendiami kawasan tersebut. Namun Ratna Narek dengan sengaja melanggar aturan tersebut dengan melakukan tarian yang diiringi oleh musik gamelan. Bahkan ia menantang para makhluk halus penghuni hutan Daha,
termasuk para makhluk halus penghuni kolam air tempat tinggal Nyi Roro Kidul. Tentu saja karena perbuatan Ratna Narik ini mengundang amarah para lelembut penghuni hutan, termasuk para penjaga sendang Ratu Pantai Selatan di desa tersebut, yang mengakibatkan Ratna Narik ini dan seluruh penghuni desa yang tak berdosa harus meregang nyawa karena perilaku sombong dari Ratna Narik ini. Dan seusai membasmi Ratna Narik dan seluruh penduduk desa, ada salah satu penjaga sendang yang merasuki jasad seorang penari dan tak mau keluar. Dan akhirnya penjaga sendang tersebut dikutuk dan diusir oleh Ratu Pantai Selatan. Dan sosok itulah yang dikenal sebagai Badar Rawuhi. Dan itulah sedikit mitos asal-usul dari makhluk yang bernama Badar Rawuhi ini. Namun tidak sedikit juga yang beranggapan kalau sosok Badar Rawuhi ini adalah sosok manusia yang dulunya berprofesi sebagai penari dan meninggal karena alasan tertentu. Bahkan tidak sedikit pula channel-channel yang melakukan eksplorasi yang katanya adalah desa penari, dan mereka mengaku bahwa pernah bertemu dengan roh-roh penunggu desa tersebut. Bahkan ada yang mengaku pernah berbicara dengan salah satu roh penunggu desa tersebut dan mengatakan kalau roh-roh tersebut dulunya pernah hidup di dunia dan meninggal karena alasan tertentu, sehingga membuat roh-roh tersebut penasaran dan gentayangan. Namun ada sedikit pertanyaan tentang penglihatan yang dialami oleh orang-orang yang mengaku sebagai cenayang ini. Benarkah mereka yang mengaku cenayang ini benar-benar bertemu dengan roh-roh penunggu desa penari? Dan benarkah kalau roh-roh yang mereka temui adalah roh orang yang dulu pernah hidup di dunia yang meninggal karena alasan tertentu, sehingga membuat roh-roh itu gentayangan? Mari kita bahas pelan-pelan sambil ngopi tentunya. Di dalam ilmu demonologi atau ilmu pengetahuan tentang iblis, setan atau jin, mengatakan bahwa iblis atau setan ini bisa melakukan segala cara, seperti menampakkan dirinya dengan menyamar sebagai roh orang yang pernah hidup di dunia demi tujuan menyesatkan manusia. Dan di dalam kitab suci, di sini saya mengambil dua perspektif ya, yaitu Injil dan Al-Quran. Nah, di dalam kitab suci Injil dan Al-Quran pun menggambarkan iblis dan setan ini dengan sangat serius. Dia dalam tanda kutip adalah iblis, memang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Perlu kita ketahui kalau cara setan mengalahkan manusia itu tidak melulu dengan kekuatan, tetapi yang lebih berbahaya dari itu, yaitu adalah dengan tipu daya. Di dalam Injil khususnya kitab Wahyu, menulis simbolisme binatang yang keluar dari laut, dan sebagainya yang menggambarkan kuasa yang dimiliki oleh iblis ini. Dan di dalam Al-Quran pun menulis tentang seperti apa jin ini bekerja, khususnya di dalam surat Al-A'raf, yang menyebutkan tentang sumpah iblis untuk menyesatkan manusia dengan mengepung manusia dari segala penjuru dan menghalangi manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Panggil aku Daud. Di sini saya nggak mengatakan kalau orang-orang yang mengaku pernah melihat roh itu sesat ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah kalau orang-orang tersebut telah tertipu dengan muslihat iblis. Karena apa yang mereka lihat atau yang mereka ajak bicara itu bisa saja adalah iblis yang menyamar dengan mengaku sebagai roh orang yang pernah hidup di dunia ini. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau iblis bisa melakukan segala cara untuk menyesatkan manusia. Dan lagi, cara setan atau iblis ini bekerja sangatlah halus, sehingga sulit bagi kita manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dan satu hal lagi yang harus kita ketahui, bahwa setan tidak selalu datang sebagai sosok yang menyeramkan, tetapi ia juga datang dengan sosok yang memikat dan membujuk, anggun dan mempesona. Jadi pertanyaannya, apakah sosok gentayangan itu ada atau tidak? Jawaban saya adalah ada. Tetapi roh gentayangan itu bukanlah roh orang meninggal yang pernah hidup di dunia, tetapi roh jahat atau iblis yang menyamar sebagai roh orang yang meninggal itu. Karena dalam kepercayaan dan ajaran saya, roh orang yang meninggal itu tidak ada yang gentayangan. Karena di detik pertama seseorang meninggal, di detik itu juga roh orang tersebut diangkat untuk diadili. Jadi kesimpulannya, iblis mampu melakukan bermacam-macam pekerjaan ajaib,
membuat tanda-tanda dan mujizat palsu, bahkan mampu melakukan berbagai tipu daya jahat yang menyeret orang kepada penyesatan. Dan semua itu terjadi dengan tak terhindarkan bagi setiap insan manusia. Jadi berhati-hatilah untuk kita semua. Mintalah perlindungan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, apalagi kepada kodam. Tuhan dengan segala kuasa dan kebesarannya, iblis dengan segala tipu daya dan kelicikannya, dan manusia dengan segala kerapuhannya. Jangan mudah percaya terhadap cenayang atau orang-orang yang mengaku bisa melihat roh-roh. Saya Bang Ber pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Jika ada yang ingin dikoreksi, silahkan tinggalkan itu di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.